Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumiati dari Fakultas PG PAUD dengan nomor NIM 186227716. Hari ini kita akan menerangkan tentang pemaparan neuroscience di bidang pendidikan anak usia dini. Dosen pengampu Dr. Irma Yulianti MPD dan juga Ibu Anne Gracia SKG. Sebelum kita menerangkan tentang pentingnya pembelajaran neuroscience di pendidikan anak usia dini, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu neuroscience. Neuroscience adalah studi tentang otak dan sistem saraf. Penerapan neuroscience pada usia anak usia dini dapat membantu meningkatkan perkembangan otak dan juga kognitif mereka. Neuroscience, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak berkembang dan bekerja pada manusia. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari pada anak usia dini karena pada masa ini otak sedang berkembang dengan pesat dan memiliki kemampuan untuk merespon merangsang dari lingkungan sekitar. Belajar tentang neuroscience dapat membantu orang tua dan pendidik untuk memahami bagaimana cara terbaik untuk merangsang perkembangan otak anak usia dini. Dengan memahami bagaimana otak bekerja, kita dapat memberikan rangsangan yang tepat pada saat yang tepat untuk membantu otak anak berkembang secara optimal. Melalui ini, neuroscience dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak usia dini dengan memperhatikan perkembangan otak dan kognitifnya. Dengan memahami bagaimana otak bekerja dan berkembang, orang tua dan pengasuh dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun beberapa manfaat penerapan neuroscience pada anak usia dini yaitu meningkatkan kemampuan kognitif dan akademik anak seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi secara sendiri. 3. Meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak seperti kemampuan untuk berlari, melompat, dan menulis. Menerapkan konsep neuroscience pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yaitu 1. Dengan cara bermain dan berinteraksi sosial. Bermain adalah cara anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, dan sosial. Orang tua dan pengasuh dapat menciptakan lingkungan bermain yang aman dan merangsang perkembangan otak anak. Interaksi sosial dengan anak yang lain juga penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Yang kedua, nutrisi dan kesehatan. Nutrisi yang seimbang dan kesehatan yang baik sangat penting dalam mempertimbangkan perkembangan otak anak. Yang ketiga yaitu stimulasi visual dan juga sensori. Stimulasi visual dan sensori dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif dan juga motorik anak. Neuroscience tadi sudah dijelaskan bagaimana otak ini bekerja. Ada beberapa bagian otak. Otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Otak besar atau cerebrum yaitu di mana membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisa, logika, bahasa, kesadaran, pencernaan, memori, dan kemampuan visual. Sedangkan otak kecil terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas, berfungsi mengatur sikap atau posisi tubuh, konsentrasi, keseimbangan, koordinasi otot, dan juga gerak tubuh. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dengan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagaimana kita bisa mengamati perkembangan anak ini mengalami terhambat atau berkembang sesuai dengan perkembangannya? Kita bisa mengamati melalui pengamatan eksternal. Pengamatan cefaloidal merupakan pola dilihat dari pertumbuhan yang terjadi dari bagian atas tubuh, misal kepala, leher, bahu, batang tubuh, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pola proximodistal adalah pola pemusatan mulai dari pusat tubuh yang bergerak ke arah tangan dan juga kaki. Nah,
setelah itu kita bisa melihat bagaimana piramida pembelajaran sensorik. Piramida visual yang membantu untuk memahami sistem sensorik sangat penting bagi anak-anak. Ini menunjukkan bahwa sistem sensorik sebagai dasar untuk bidang perkembangan lainnya. Tubuh anak-anak membutuhkan fondasi nutrisi yang kuat untuk sistem saraf otak atau hadir, berperilaku, dan juga belajar. Setelah mengobservasi, kita bisa menarik kesimpulan melalui analisa POA mulai dari atau disebut dengan plan of action mulai dari deteksi dini tubuh kembang, kuesioner masalah perilaku emosional, GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, MCHAT, Medical Checklist for Autism in Toddler. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa kita gunakan sebagai acuan anak ini terjadi penghambatan perkembangan atau emang berkembang sesuai dengan usianya dan siap untuk belajar. Dalam umpan aktivitas yang dilakukan, terdapat profil awal kematangan awal dan fungsi struktur otak anak usia dini dalam mendapatkan hasil untuk kesiapan belajar. Di dalam umpan aktivitas, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan menjadi acuan para pendidik untuk mendapatkan dan menilai apakah anak itu berkembang atau mengalami hambatan. Bisa dilihat dari umpan aktivitas yang dilakukan oleh pengajar atau terapis. Umpan aktivitas dilakukan untuk sebagai standar bagaimana kita bisa menstimulasi anak, apakah anak itu benar-benar sesuai dengan perkembangannya atau terhambat atau bahkan mungkin merujuk ke potensi klinis. Nah, di sini ada petunjuk penilaian umpan aktivitas di mana setiap nilai instrumen sama dengan jumlah nilai terbesar yang dipilih dibagi jumlah soal dikali 9 dikali 100%. Rentang skor untuk setiap instrumen dikelompokkan pada tabel. Setelah dihitung dan dinilai dari DDTK maupun kuesioner yang lainnya, kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 0 mulai dari 24% berarti sesuai atau tidak ditemukan keterlambatan perkembangan. 25% sampai 49% terlambat ditemukan keterlambatan perkembangan kematangan gerak untuk kesiapan belajar pada kendali tubuh dan juga koordinasi literasi gerak untuk ketangguhan belajar. 50-74% terlambat ditemukan kehambatan awal perkembangan kematangan gerak untuk kesiapan belajar pada kendali tubuh dan koordinasi literasi gerak untuk ketangguhan belajar. 75-100% yaitu rujukan atau potensi klinis. Ditemukan hambatan perkembangan kematangan gerak untuk kesiapan belajar. Setelah dihitung dan kita sudah mengetahui apa hasil dari setiap profil yang sudah kita observasi melalui penghitungan dan juga DDTK tadi, ada beberapa aktivitas atau stimulasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan petunjuk atau nilai dari profil tadi. Apakah terjadi keterlambatan, berkembang sesuai, atau bahkan merujuk ke klinis. Di sini ada aktivitas non-lokomotor atau aktivitas lurus. Non-lokomotor ini berarti gerak dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat, misalnya meliuk, menggoyang-goyangkan pinggul, dan juga bahu, menarik, dan menekuk. Gerakan non-lokomotor tidak hanya muncul begitu saja, perlu dilakukan dorongan-dorongan yang menstimulasi gerak lokomotor menjadi lebih optimal. Yang kedua adalah gerak lokomotor. Gerak yang berpindah dari titik satu titik lainnya, gerak ini bisa dilakukan sehari-hari tanpa anak-anak sadari, yaitu gerakan berjalan, melangkah, melompat, berjingjing, meloncat, dan sebagainya.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya neuroscience ini kita bisa menilai dan menstimulasi anak-anak yang memang terhambat dan belum siap untuk em, belajar, dan juga kita bisa melihat apa saja atau stimulasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.